Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal maqalatu tsaniyah, dawuh nasihat yang kedua. Qala telah bersabda An-Nabiyyu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Alaikum, tetaplah kamu beristiqomah terus-terusan bimujalasatil ulama, duduk bersama dengan para ulama, menghadiri majelisnya para ulama, al-amilin, ulama yang memang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, wastima'i kalamil hukama, mendengarkan dawuhnya orang-orang yang ahli hikmah, termasuk orang yang mengerti kalau Anda melakukan ini ke depan akan menjadi barokah diridhoi Allah. Kalau Anda melakukan yang begini ke depan Anda akan celaka, tidak diridhoi Allah. Yang ngerti begitu secara batin itu namanya hukama. Pesannya Kanjeng Nabi, tetaplah kalian menghadiri majelisnya para ulama, mendengarkan dawuhnya para ahli hikmah. Maksudnya al-alimina bidzatillah. Ahli hikmah itu orang yang ma'rifat billah, sehingga hatinya nyambung terus dengan Allah. Al-musibina fi aqwalihim, yang senantiasa tepat jitu dalam semua ucapan mereka, enggak meleset. Dawuh ayo atenan, cung kuliah neng Malang insyaallah sukses. Sukses temenanan. Itu namanya ahli hikmah, ahli ma'rifat. Orang yang senantiasa musibin tepat jitu fi aqwalihim, dalam ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Fa innallaha ta'ala, ini keliru nulisnya. Fa innallaha pisah lalu ta'ala, jadi kalimatnya pisah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang keras, tidak menerima nasihat. Itu namanya hati yang mati. Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya ilmu hikmah. Apa ilmu hikmah itu? Al-ilmi an-nafi'i, ilmu yang manfaat. Kama yuhyil ardhal maitata, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang kering, berbulan-bulan enggak ada hujan, dihidupkan dengan apa? Bima'il matar, dengan air hujan. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, disebut dalam riwayat Imam Tabrani dari Imam Abi Hanifah, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Jalisu
duduklah bersama kalian semua ikut majelis al-kubara, orang-orang besar, orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang punya ilmu tinggi, itu bisa memberikan nasihat, bisa memberikan masukan, itu al-kubara. Wasailu al-ulama, bertanyalah kamu kepada para ulama, nanya hukum halal haram, jangan kepada Google, tanyalah kepada para ulama yang memang ahli, mengerti Quran Sunnah, mengamalkan ilmu plus jujur amanah. Wa khalitu al-hukama, berbaurlah kamu, campur guyub al-hukama, orang-orang yang ahli hikmah, kayak itu tadi. Wa fi riwayatin, tersebut dalam suatu riwayat, jalis al-ulama wa sahib al-hukama wa khalid al-kubara. Jalis, ikutilah majelis, duduklah bersama al-ulama, para ulama, wasahib, bertemanlah kamu al-hukama, orang-orang yang ahli hikmah, ahli ma'rifat billah, wa khalid, bercampurlah kamu, bergaul, berbaur al-kubara, orang-orang yang besar yang punya pengalaman banyak. Maksudnya, fa innal ulama salah satu aqsamin. Ulama itu ada 3 bagian, 3 macam. Al-ulama bi ahkamillah, pertama orang-orang yang punya ilmu tentang hukum-hukum Allah, halal haram, sah tidak sah, makruh, sak dalil-dalile ngerti. Itu namanya ulama bi ahkamillah. Wa hum ashabul fatwa, mereka adalah orang-orang yang berhak memberi fatwa. Ojo sembarangan, bukan penceramah yang berfatwa itu. Wal ulama bidzatillah faqat. Yang kedua, orang-orang yang mengerti tentang zat Allah, ma'rifat billah, jarang hatinya pedot dengan Allah, sambung terus, sehingga ngucap sak ngucap itu bersumber dari nurnya Gusti Allah, mesti benar. Wahum al-hukama, mereka lah yang namanya orang-orang ahli ahli hikmah. Fafi mudakhalatihim, dalam hal berbaur sowan dengan mereka-mereka, tahdzibun, akan menghaluskan lil akhlaki, akhlak, karakter, sifat. Orang yang dulu sifatnya kurang baik, kadang mau menipu, bohong, mau khianat, dengki, dendam, kasar. Kalau terus bareng-bareng dengan ulama yang arif billah, lembut, lama-lama dia juga ketularan jadi lembut. Itu tahdzibun lil akhlak, menghaluskan akhlak, sifat, karakter. Li'annahum asyraqat qulubuhum, karena para ahli hikmah itu asyraqat, benar-benar bersinar, qulubuhum, hati mereka, bima'rifatillah, dengan ma'rifatullah. Enggak keliru fatwanya. Wa asyraqat asraruhum, dan bersinar ruh-ruh mereka, bi anwari jalalillah, dengan cahaya keagungan Allah, sehingga dimanapun mereka takut Allah, berbohong serambut pun enggak berani,
Kenapa? Ruh mereka tersinari dengan keagungan Allah, dalam arti kalau bahasa Jawa duwe rasa, terus krasa, terus rumongso, terus ngrumang sani. Hadirnya Allah yang maha agung itu. Sehingga mau macam-macam enggak berani. Ngapusi enggak berani. Wal ulama bil qismaini, ulama dua bagian tadi mana? Yang ulama bi ahkamillah dan ulama ahli hikmah. Wahum al kubara, mereka adalah orang-orang kubara. Apa? Orang-orang besar, pengalamannya banyak, ilmunya banyak. Fa inna mukhalatata ahlillah, sungguh berbaur akrab dengan orang-orang yang ma'rifat billah, dekat Allah, tuksibu, akan memberikan, akan menghasilkan ahwalan saniyah, sikap-sikap, attitude saniyah yang mulia, tutur katanya, tata keramanya, berpakaian, berjalan, semuanya jadi bagus. Gara-gara apa? Hari-hari kumpul dengan orang yang ma'rifat billah. Orang di pondok manut Mbah Yai sering ning dalem 10 tahun. Meskipun enggak ngerti dalil, dia otomatis lama-lama menjadi lemah lembut, adabnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naf'u bil lahdhi, mendapat kemanfaatan karena diperhatikan ulama, dekat, berkhidmah, lalu sama mendapat perhatian khusus, mendapat manfaat karena lahzi, karena diperhatikan guru, fauqan naf'i bil lafzi, melebihi kemanfaatan karena atau lewat lafaz. Kita di kampus mendapat kepahaman, kemanfaatan lewat keterangan lesan. Di guru-guru mursyid thariqah, si siswa meskipun guru mursyid enggak banyak dawuh, tapi sikapnya sudah menjadi contoh. Nah, kemanfaatan karena si murid mendapat perhatian khusus dari gurunya itu lebih top, lebih hebat daripada ia mendapat kemanfaatan tapi hanya lewat keterangan lesan, lewat lafaz. Paham ya? Apa tadi kalimatnya? Wan naf'u bil lahdhi fauqan naf'i bil lafzi. Faman nafa'aka lahdhuhu nafa'aka lafdhuhu. Maka barang siapa ulama nafa'aka yang bermanfaat padamu, bermanfaat bagimu, lahdhuhu, perhatiannya sama dilirik saja sudah kepingin berbuat baik, disawang saja sudah ces ono neng ati. Kalau ada ulama memperhatikan, melihat saja sudah manfaat, tentu nafa'aka akan bermanfaat pula kepadamu, lafdhuhu dawuhnya. Ya. Wa man la fala. Apa wa man la fala? Yang tidak ya tidak. Yang tidak itu gimana? Nyun sewu, yang sikapnya, perhatiannya, perilakunya tidak memberi kemanfaatan pada sampean, nanti ucapannya pun juga tidak banyak membekas. Enggak bisa masuk ke dalam hati. Bagaimanapun sangat top apapun, penceramah-penceramah yang TV-TV, apalagi agak
agak model entertain seperti itu. Ya mungkin ngetop lah, tapi nggak bisa merubah moral, nggak bisa merubah sifat atau karakter. Beda banget orang yang mondok memang. Mondok asal terus istiqomah di situ, tawaduk dengan guru, wis otomatis sudah. Man nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu wa man la fala. Wa kana Suhrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khaif bimina. Adalah Imam Suhrawardi keliling tawaf di sebagian tempat Masjid Khaif yang ada di Mina. Saya mengenal Masjid Khaif pertama itu belum haji, belum umroh. Awalnya umur saya mungkin sekitar 32 tahun. 32, 33. Kepingin haji tapi enggak punya duit. Saya banyak sholawat, gitu. Sebelum tidur sholawat. Akhirnya saya bermimpi ketemu Rasulullah SAW di Masjid Khaif ini. Di Masjid Khaif di Mina. Saya ketemu Rasulullah dalam mimpi. Saya nanya, ya Rasulullah, aina Khaif? Wahai Rasulullah, mana Masjid Khaif? Nabi menjawab dalam mimpi itu, hada Khaif. Ini Masjid Khaif. Nah, habis itu macam-macam sudah. Yang penting berangkat haji enggak usah pakai bayar. Berangkat. Terus di sana bisa melihat Masjid Khaif yang sebenarnya. Yang sempat dilihat di dalam mimpi itu. Itu Masjid Khaif. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Suhrawardi keliling tawaf di Masjid Khaif yang ada di Mina. Yatasaffah al-wujuh sambil mencari-cari, buka-buka wajah orang. Begini loh. Keliling sambil begini. Sambil gitu-gitu. Begitu melihat orang wajahnya wah ini wali, enggak sembarang orang. Sorot matanya saja sudah cek. Faqila dikatakan lahu kepada Imam Suhrawardi fihi dalam keliling plus tolah-toleh melihat-lihat mencari-cari wajah tadi. Faqala terus dawuh, kenapa panjenengan kok keliling tolah-toleh cari wajah orang? Ini yang benar innalillahi, bukan innallaha ya. Alifnya diilangi. Innalillahi ibadan idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Sungguh Allah mempunyai innalillah ibadan hamba-hamba. Idza nadharu, jika hamba-hamba itu memandang, menatap ila syaksin kepada seseorang, aksabu, mereka memberikan kepada orang yang mereka pandang, mereka tatap itu sa'adatan, kebahagiaan. Ada wajah-wajah tertentu yang memang diciptakan Allah. Ketika Anda dilihat oleh wajah orang itu, itu bahagia, senang. Tapi ono wajah ketemu wowoti melayu lek, ono wonge melayu. Medeni tok. Ya Hasyim Muzadi itu dalam dialog begini, dengan orang yang terkenal keras, kaku, keren. Saya enggak usah menyebut. Fulan, kalau kayak kami-kami kiai yang lemah lembut begini,
Hampir setiap hari ada orang non-muslim Kristen yang sowan kepada kami masuk Islam. Dengan lembutan orang non-muslim pun tertarik lewat beliau minta disyahadatkan. Saya sekarang nanya, yang model kasar, kaku, ngamuan kayak sampean sudah mengislamkan orang berapa? Waduh kiai, jangankan mengislamkan orang, jangankan datang ke saya. Wong lihat saya sudah takut. Itu kan agak nyindir kan sebetulnya. Kok ya enggak berubah. Tetap bangga dengan model kekerasan. Padahal maunya Ki Hasim itu, cara begini loh yang lebih banyak manfaatnya, hasilnya banyak. Cara kekerasan itu, siapa yang mau masuk Islam dengan kekerasan? Ya enggak ada kiai, melihat saja sudah ketakutan. Mbok yo dirubah. Ada hamba-hamba Allah yang ketika menatap seseorang yang dipandang ditatap itu menjadi menjadi bahagia. Nah, si Surawardi toleh nyari-nyari itu dalam rangka itu fa'ana atlub dzalik. Saya sedang mencari yang demikian itu. Kalau Umi itu menyebutnya sedep. Dari sekian banyak mbak-mbak, dari sekian banyak mas-mas, itu akhirnya hanya satu yang ketika zaman ketemu, mbak ketemu iko biasa. Begitu saling menatap fulan-fulanah, wis gak wani nyawang maneh. Dan itu semuanya Allah yang menentukan. Kalau Allah belum bikin klik, mau mondok 10 tahun, setiap hari ketemu jadi pengurus, ya enggak klik-klik. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman pada umatku. Artinya umatku akan mengalami suatu zaman. Gimana zaman itu? Digambarkan begini. Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Di zaman itu umatku pada lari dari para ulama dan para fuqaha. Udah enggak mau hidup dituntun, dibimbing dengan para ulama, para kiai. Orang awam enggak ngerti Quran Sunnah, enggak mau dibimbing para kiai. Kena aliran sesat, enggak karu-karuan. Ya. Fayabtalihim, maka akan memberikan cobaan ujian him kepada umat yang menjauhi ulama. Allah bisalasi baliyatin, dengan 3 cobaan, dengan 3 musibah. Ulaha, yang pertama dari 3 musibah itu, musibah bagi siapa? Bagi umat yang menjauh dari para ulama. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah hapus itu keberkahan dari hasil kerja mereka. Mereka PNS, gajinya tinggi sekarang PNS itu. Dapat gaji tunjangan ini plus ditambah tunjangan sertifikasi. Hasilnya, ya rumahnya tetap begitu, sepeda tetap kredit, tetap utangnya enggak berkah. Karena enggak mau dekat para ulama, enggak manut ulama. Saya melihat di Malang, ada perumahan gede-gede, harganya miliaran. Jarang ditempati orang. Yang punya di Jakarta paling bulan 2 minggu sekali. Ya hari-hari hanya pembantunya terus membersihkan, buka jendela, ngelapi. Itu habis itu ditutup, pembantunya juga enggak boleh tidur di dalam rumah.
ada ruang di belakang sendiri bagi pembantu. Ada gunanya kayak begitu? Enggak berguna. Bangunan pondok begini 1 kamar, dia pakai tidur anak 10. Hah? Bangunan jelek yang paling harganya hanya sekitar 1 kamar itu harganya sekitar 10 juta lah. Ya kan? Tapi manfaat untuk anak 10 kuruntelan bertahun-tahun. Ya paling budikan menurut. Jauh. Jadi yang di sini dibangun dengan ilmu, bangunan ini dibangun dengan ilmu, ada Kiai Murtadho, ada Kiai Warsito, manfaat, barokah. Sementara yang jauh dari ulama, gedung bermiliar-miliar, enggak barokah, enggak manfaat. Ya kalau bisa ya Mekah ya manfaat ya. Mosok keruntelan sak kamar cah 10. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Yang kedua, Allah menguasakan atas mereka semua, mengangkat untuk memimpin mereka semua, sultanan zalima, sang sultan raja penguasa yang zalim. Gara-gara jauh dari ulama. Wasali satu yang ketiga, yang paling bahaya ini, gara-gara jauh dari ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar meninggalkan dunia alias mati tanpa iman, alias mati su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Nih, nasihat Nabi ikut majelisnya para ulama, dekat, akrabi orang-orang yang ma'rifat billah, insyaallah selamat. Zaman ya begitu, nanti kalau sudah enggak mondok di sini, terus nikah, kerja, dapat pekerjaan dengan gaji tinggi di Jakarta, di Bogor, di mana-mana. Sebelum memutuskan kos di mana, ngontrak di mana, membeli rumah di mana, zaman mesti cari informasi dari pengurus takmir, di mana sini ada kiai. Nah, cari rumah yang enggak jauh-jauh dari kiai, biar nanti anak-anak sampean TPK-nya enggak jauh-jauh, jamaah enggak jauh-jauh. Sesekali pas hari libur minggu dengan keluarga, ngaji di rumah kiai itu juga enggak jauh-jauh. Di Malang tetap dekat kiai, di rumah dekat kiai, saat kerja hatta di Batam pun ya tetap dekat kiai. Itu kunci keselamatan. Berikutnya, wal maqalatus salisah, dawuh nasihat yang ketiga, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Orang yang masuk ke dalam liang lahat, liang kubur, tanpa bekal, enggak duwe salat, enggak sregep salat, enggak sregep maca Quran, enggak sregep zikir, enggak sregep sedekah, enggak sregep sholawat, enggak sregep ngaji, enggak birrul walidain, alah mati yo mati, poka urus meneh yo meneh wis. Saiki wayah gendaan, wayah umben, wayah remi yo remi meneh yo meneh diurus meneh. Kok iso ngono? Orang yang masuk ke liang kubur tanpa bekal, minal amali sholih, dari amal sholih, faka'annama raqibal bahra, seakan dia mengarungi lautan, bila safinah, tanpa naik perahu. Naiklah mengarungi laut ribuan kilo kok renang, ya matek zaman, ya
Mate tenggelam. Ibaratnya kayak orang yang masuk alam barzakh, masuk liang lahat tanpa bekal amal ibadah, seperti orang yang menjebur ke laut jauhnya ribuan kilo, ngapa? Padahal enggak naik perahu, berbahaya. Membahasakan Rocky Bay kan naik, ya, maksud naik laut. Maksudnya akan mengarungi lautan. Pasti maknai mengarungi lautan ketemu arek Malang. Kok mengarungi kiai? Lah apa karepmu nglangseni? Nek mengarungi teko karung diwadahi karung mengarungi. Nek diwadahi gelangsi nglangseni ngawur. Fayaghraku, tentu dia akan hanyut tenggelam gharaqan dengan benar-benar hanyut, la khalasalah, yang tiada keselamatan baginya, illa kecuali biman, dengan syafaatnya orang, yungqidhuhu, yang bakal menyelamatkan dia. Mungkin disyafaati anaknya yang hafidh Quran, anaknya yang alim mensyafaati orang tuanya. Anak pondok sini itu ada yang bertiba kayak begini. Di sini sergap sholat, sergap wiritan, sergap tahajud. Yang pondok ini sergap sholat duha. Padahal orang tuanya awam banget, belum sholat, bapak ibunya memelihara anjing. Ya, anaknya yang pondok di sini ndongone temenan. Tuh menan. Tentu juga ndongo muga-muga bapake bisa dan berubah. Ibunya juga berubah. Itu namanya disyafaati anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala, sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Tiadalah mayit itu fi qabrihi, di alam kuburnya, illa melainkan kal ghariq, seperti orang yang hanyut tenggelam, al mughawwis, yang teriak-teriak minta tolong. Nah, terus kalau hadis ini kan panjang. Yang tadi dakwatan minal ahya, talhaqu minal ahya. Bengok-bengok njaluk tulung, nunggu kiriman doa dari teman-temannya, keluarganya yang masih hidup. Fa idza lahiqathu kanan ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Kalau dia dapat kiriman doa, anake kumpul, ya, membacakan Fatihah, membacakan Rabbir Firli, membacakan Quran, Yasin, diniatkan untuk orang tuanya, sedekah 10 juta ke masjid, ke panti yatim, diniatkan jariah untuk orang tuanya. Itu orang tua senengnya bukan main. Yang sudah mati itu. Nabi mengibaratkan melebihi senengnya orang yang diberi duit seberapapun. Nah, orang mati di alam kuburnya itu seperti orang yang hanyut, teriak-teriak minta pertolongan. Maksudnya at-talab, pertolongan, li an yughasa, menuntut, mencari, li an yughasa, untuk ditolong. Wal maqalatur rabi'atu, dawuh nasihat yang keempat, an Umar radhiyallahu anhu. Nukila, ini dinukil anis Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Samla itu mana? As-Samlawi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ngucap sapa Nabi li Jibril, kepada malaikat Jibril alaihi salam.
sifli hasanati Umar, wahai Jibril, sebutkan li kepadaku hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Umar. Jajal sebutan kebaikan Umar itu apa ae? Faqala, lalu Jibril berucap, lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Andai laut menjadi tintanya, pohon-pohon menjadi penanya, semuanya itu untuk menulis kebaikan Umar. Lama bukan 5. Lama hasartu, niscaya aku tidak bisa menghitung kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, kemudian Nabi berkata kepada Jibril, wis, lek sampean kerepotan menyebutkan kebaikan Umar, wahai Jibril, sebutkan li kepadaku hasanati Abi Bakrin, kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Top maneh. Faqala, lalu Jibril berucap, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar yang koyo itu hebatnya, itu ibaratnya hanya satu kebaikan dari sekian banyak kebaikannya Abu Bakar. Ya, ngetop sapa? Ngetopan sapa? Abu Bakar. La Umar yang hanya sebagian kecil dari Abu Bakar, itu wis ngetop. Top markotop. Mana tadi? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Ini lanjutan yang tadi. Masalah sangu bekal tadi. Kemuliaan dunia itu dengan harta, biasa lek sugih, wis iso golek bojo ayu, iso tuku pangkat, nyalon lurah dadi bayar 500.000. Kemuliaan dunia pakai harta. Wa izzul akhirah, nek kemuliaan akhirat apa? Bisalihil a'mal, dengan amal-amal yang salih. Maksudnya fala tataqawwa, mestinya ngono. Tidaklah menjadi kuat umurud dunya, perkara-perkara dunia, wala tasluh, dan tidak bisa menjadi baik illa bil amwal, kecuali dengan dukungan dana. Maka nonok nyanyian ya dana. Wala tataqawwa, dan tidak bisa menjadi kuat umurul akhirah, perkara-perkara akhirat, wala tasluh, dan tidak bisa menjadi baik perkara akhirat itu illa bil a'malis salihah, kecuali dengan amal-amal salih. Wis, muga-muga barokah kabeh.